Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua yang ikut dalam seleksi P3K. Silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada salah-salah berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Kita dapatkan informasi di hari ini di mana sisa formasi P3K tahap 1 masih banyak. Peluang honorer non-database BKN. Iya dong, karena kalau sisa formasi dari tahap 1 masih banyak, otomatis ada peluang besar bagi rekan-rekan honorer non-database. Tapi yang seperti apa yang berpeluang? Yuk coba kita simak bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat telah menyelesaikan pelaksanaan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. BKPSDM atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegunungan Arfak, yaitu Edward Dowan Sibah, mengatakan jumlah peserta yang ikut seleksi CPNS kurang lebih 600 orang. Seleksi CPNS dibagi dalam dua tahap, yaitu seleksi kompetensi dasar selama 2 hari pada 9-10 Desember, dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang kedua 11-12 Desember 2024. Nah, kalau seleksi P3K diikuti 300 pelamar dari kuota 800. Diikuti 300 teman-teman ya, dari kuotanya 800. Sisa formasinya luar biasa. Nah, seleksi P3K duluan selesai. Baru kami laksanakan seleksi CPNS formasi 2024. Diketahui seleksi P3K 2024 dilakukan 2 tahap, di mana P3K 2024 di tahap 2 memperebutkan sisa formasi, yakni jumlah kuota yang belum terisi pada seleksi P3K di tahap 1 tadi. Nah, teman-teman ya. Nah, seleksi P3K 2024 tahap 2 untuk honorer non-database dan lulusan PPG. Nah, lebih lanjut, Edward menjelaskan bahwa jumlah pelamar CPNS formasi 2024 sebanyak jumlah formasi CPNS-nya ada 1.800 orang. Namun, setelah mengikuti seleksi SKD, hanya 600 orang yang dinyatakan lulus ke tahap SKB. Nah, metode seleksi CPNS maupun P3K menggunakan CAT. Sesuai ketentuan pada BKN dan Kemenpan RB, teman-teman ya. Itu harus tes menggunakan CAT. Ada beberapa peserta seleksi CPNS datang terlambat sesuai aturan, maka mereka dinyatakan gugur. Pihaknya telah menyerahkan laporan pelaksanaan seleksi CPNS formasi 2024 dan P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Kepala BKN Pusat melalui kantor regional 14 BKN Manokwari. Keseluruhan hasil dari masing-masing peserta seleksi CPNS maupun P3K terlebih dahulu diolah oleh BKN Pusat, dan hal tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah. Jadi ingat teman-teman ya, yang ikut seleksi P3K maupun apalagi CPNS itu diolah nilainya oleh terlebih dahulu BKN Pusat. Nah, BKN Pusat yang melakukan pengolahan nilai. Daerah hanya penyelenggara. Setelah hasil keluar baru kami umumkan. Nah, dia mengapresiasi dukungan pengamanan dari Kepolisian Resor, Polres Pegunungan Arfak, dan Polres Manokwari, sehingga seluruh pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K dapat berjalan tanpa hambatan. Keterlibatan pengamanan bermaksud mencegah hal-hal yang terjadi di luar kendali seperti sebelumnya, karena pelaksanaan seleksi menggunakan laboratorium komputer milik SMA Negeri 2 Manokwari. Nah, di Kabupaten Arfak menjadi kabupaten pertama di Papua Barat yang menyelesaikan agenda pengadaan pegawai tahun 2024. Nah, jadi intinya dari pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak ada 300 saja yang ikut dalam seleksi P3K dari 800 kuota. Artinya teman-teman ya, ada 500 formasi ya. Ada 500 sisa formasi yang diperebutkan oleh rekan-rekan di tahap 2. Nah, ini sebenarnya peluang besar sekali teman-teman ya. 500 peserta, tapi ingat itu harus sesuai dengan kualifikasi akademik juga. Nah, selanjutnya terkait seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 ini sebenarnya cuma formalitas, sebagaimana informasi yang kita akan tampilkan. Nah, tes P3K 2024 hanya formalitas, tetapi ada kecuali. Jangan pakai dukun. Oke. Ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Menpan RB sebelumnya juga, teman-teman ya.
Pemerintah dan DPR RI punya komitmen menuntaskan masalah honorer dengan tenggat waktu sampai akhir Desember 2024 melalui pengangkatan menjadi P3K. Nah, komitmen itu antara lain ditunjukkan dengan seleksi P3K 2024 yang digelar 2 tahap agar masalah honorer bisa tuntas akhir tahun ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20. Maksudnya selesai itu dalam artian semuanya sudah ikut tes. Begitu teman-teman ya. Karena yang ikut tes sampai seleksi kompetensi. Ingat ya, yang ikut tes sampai seleksi kompetensi sudah insya Allah dipastikan dapat NIP. Apakah dia masuk full atau part time. Nah, kapan NIP-nya keluar? Nah, nanti kita akan lihat datanya. Nah, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menegaskan lagi mengenai komitmen tersebut. Dia meninjau pelaksanaan tes kompetensi P3K berbasis CAT di kampus Universitas 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah. Muhammad Toha mengatakan tes tersebut bagian dari pelaksanaan pasal 66. Artinya, pasal 66 tidak ada lagi honorer setelah tahun 2024 ini. Di tenggatnya Desember, teman-teman ya. Nah, makanya harus tetap tes juga. Nah, di pasal 66 bahwa non-ASN atau sebutan lainnya wajib dituntaskan. Nah, ini sebetulnya pelaksanaan tadi dalam rangka melaksanakan undang-undang itu. Kalau tidak melaksanakan undang-undang itu kan salah, artinya melanggar, teman-teman ya. Nah, dia menyebutkan secara nasional jumlah non-ASN atau honorer lolos verifikasi. Ini jumlahnya teman-teman ya, lolos verifikasi dan validasi ada 1.738 orang. Toha menjelaskan kriteria kelulusan Perval adalah mereka digaji atau honornya dibayar APBN atau APBD. Undang-undang mengatakan itu wajib dituntaskan penataannya. Berarti kan harus selesai Desember tahun ini. Nah, itu logika yang disampaikan oleh pihak DPR RI, teman-teman ya. Nah, disinggung mengenai tes kompetensi 2024 tahap 1 yang sifatnya hanya formalitas. Toha tidak menampik hal itu. Ya, Pak Toha tidak menampik hal itu kalau memang tes ini cuma formalitas. Ya, sebetulnya formalitas. Ya, ini pertegas ya. Tetapi betul-betul terlihat hasil tesnya. Kalau kebangetan banget, ya masa mau diloloskan? Ya karena maksudnya begini teman-teman ya. Kalau misalnya ada 5 formasi yang diperebutkan oleh 7 orang, otomatis kan yang 2 orang ini nanti yang akan masuk ke part time. Nah, kenapa? Nanti akan dilakukan sistem ranking. Atau bahasanya di aturan itu adalah peringkat terbaik ya bahasanya. Nah, pada kesempatan sama Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta yaitu Paulus Dwi Laksono meminta para peserta seleksi kompetensi untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti tes. Sungguh-sungguh dalam artian di sini untuk mencapai nilai terbaik ya, mendapatkan nilai terbaik. Semoga perjuangan Bapak Ibu semua berhasil. Dia mengatakan sistem CAT dibuat sedemikian rupa sehingga transparan dan hasilnya tidak dapat diintervensi pihak manapun. Karena ini kan teman-teman, lifetime ya. Begitu teman-teman selesai, bahkan sebenarnya sebelum selesai sudah ada sebenarnya nilai yang bisa dilihat oleh publik yang melalui live streaming. Nah, kelulusan tergantung Bapak Ibu semua pada sesi ini. Setelah tes selesai, tidak ada usaha lagi. Tidak usah keluar dari sini cari dukun. Cari orang-orang yang menurut Bapak Ibu berpengaruh yang bisa meluluskan kalian. Itu tidak ada. Selesai tes, itulah hasil kalian. Karena kenapa? Ini berbeda dengan CPNS ya. Karena di CPNS itu kan ada SKB ya. Setelah SKD ada SKB. Kalau di P3K itu sepengetahuan admin, adanya cuma seleksi kompetensi. Kecuali di Kemenak ya. Karena ada juga informasi mengatakan bahwa di Kemenak itu ada seleksi tambahan namanya SKTT. Tapi kalau selain di Kemenak itu sepertinya tidak ada teman-teman ya. Nah, oleh karena itu Paulus meminta para peserta untuk fokus dengan tes tersebut. Nah, itu ya. Nah, Min, katanya formalitas. Semuanya dapat NIP. Kira-kira kapan dapat NIP-nya? Oke, kita cek. Nah, berdasarkan jadwal yang telah dibuat oleh BKN ya, atau yang sudah dikeluarkan, ini tahun anggaran 2024, kita langsung saja teman-teman ya. Pastinya teman-teman sudah tahu hal ini. Nah, di sini untuk tahap 1, kapan sebenarnya NIP itu? Nah, kita lihat di sini, kita langsung di bagian akhir, ini pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ini jika ada ya. Itu 10 sampai 21 Desember. Nah, di sini. Nah, teman-teman, yang ini tahap 1 ya, admin ingatkan ini jadwal tahap 1. Nah, peserta tahap 1 itu
nantinya akan melakukan pengisian DRH itu 1 sampai 31 Januari, atau dalam artian 1 bulan teman-teman itu akan diberikan waktu untuk melakukan pengisian DRH. Siapa yang melakukan pengisian DRH ini adalah mereka yang berperingkat terbaik. Nah, apakah yang paruh waktu juga sudah mengisi? Nah, sepertinya ini belum teman-teman ya, karena yang paruh waktu nanti itu kan diusulkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di poin 18 itu sudah usul penetapan NIP. Sudah diusulkan penetapan NIP Bapak Ibu atau rekan-rekan yang dinyatakan lolos. Nah, paling tidak teman-teman itu 28 Februari NIP-nya sudah ada sebenarnya, tinggal diterbitkan. Nah, karena tanggal 1 bulan 2 atau 1 Februari itu kan sudah diusulkan. Nah, nanti ditetapkan NIP-nya oleh pemerintah pusat. Nah, seperti itu ya. Jadi di tanggal 2 sebenarnya Februari sudah ada yang punya NIP, namun belum dipublik. Teman-teman ya, belum dipublik, tapi NIP-nya sudah ada di situ. Itu untuk tahap 1. Sedangkan yang ada di tahap 2, nah ini kita lihat. Nah, di tahap 2 itu nanti ada di pertengahan tahun 2025. Nah, itu teman-teman ya. Ya, bisa dibilang sih anggap saja Agustus lah begitu. Jadikan ini kado 17 Agustus nantinya. Oke, teman-teman ya. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.